빨간색이 나오면 뭐야? 주자! Seorang pria bernama Doyun baru saja selesai menghabisi satu kelompok gangster sekaligus. Pembantaian kelompok gangster tersebut dengan cepat menyebar luas di berbagai media massa. Ketua polisi meyakini kalau pelakunya adalah tangan kanan bos gangster dari geng Baisang. Si tangan kanan bos gangster itu biasa disebut dengan nama Goblin alias Sang Raksasa. Karena 2 tahun yang lalu Goblin telah berhasil membantai 9 kelompok gangster hanya dengan seorang diri saja. Tapi untuk bisa menangkap Goblin bukanlah suatu hal yang mudah. Karena selain brutal, Goblin juga dikenal sangat lihai dalam menyembunyikan identitasnya, serta menghapus sidik jarinya. Maka dari itulah sampai saat ini polisi masih sangat kesulitan dalam melacak lokasi keberadaan Goblin. Berpindah ke markas geng Baisang yang dipimpin oleh Jang Min. Malam itu Jang Min sedang menyiksa seorang anak buahnya yang diyakini telah berkhianat dengan menjual informasi kepada polisi. Kemudian Jang Min memaksa salah seorang anak buahnya yang diketahui bernama Hanggul untuk menghabisi si pengkhianat ini. Akan tetapi Hanggul yang seorang gangster pemula tidak tega untuk melakukannya, sehingga membuat Jang Min mulai kesal. Lalu tiba-tiba Doyun pun maju dan langsung membantai si pengkhianat tersebut. Hal ini Doyun lakukan demi melindungi nyawa Hanggul dari kemarahan si bos gangster. Dari sini barulah terungkap kalau ternyata Doyun adalah Goblin. Goblin adalah gelar yang Doyun dapat setelah ia berhasil membantai 9 kelompok gangster hanya dengan seorang diri saja. Ternyata saat ini anak Hanggul sedang sakit parah dan membutuhkan uang yang tidak sedikit untuk biaya pengobatannya. Kemudian Hanggul kembali meminta pekerjaan kepada si bos gangster yaitu Jang Min. Tapi Jang Min menolak memberi Hanggul pekerjaan lagi karena dianggap kurang becus. Kemarin saja saat diberi tugas membantai kelompok gangster musuh, Hanggul gagal total dan malah hampir saja tewas. Untung saja Goblin datang tepat waktu menyelesaikan tugas Hanggul serta menyelamatkannya dari kematian. Tapi karena Hanggul terus memohon, Jang Min pun bersedia memberikannya pekerjaan, yaitu menghabisi seseorang. Sebenarnya Hanggul berat hati menerima pekerjaan tersebut, karena yang harus ia habisi adalah mentor sekaligus ayah angkat Goblin. Ditambah lagi Hanggul masih berhutang budi kepada Goblin yang kemarin telah menyelamatkan nyawanya. Tapi karena sedang butuh uang untuk pengobatan sang anak, Hanggul dengan terpaksa menerima pekerjaan dari Jang Min. Berpindah ke Goblin yang saat ini sudah berada di rumah, menemui anak dan istrinya. Ternyata si istri tidak suka dengan profesi Goblin yang seorang gangster brutal. Goblin sendiri memang sudah lama bertekad untuk pensiun dari profesinya tersebut. Berpindah ke Hanggul yang bersiap akan beraksi untuk menghabisi mentor sekaligus ayah angkat Goblin. Pada akhirnya Hanggul berhasil menghabisi ayah angkat Goblin meskipun sempat kewalahan. Setelah pekerjaannya selesai, Hanggul kembali menemui Jang Min untuk meminta bayarannya. Tapi bayaran yang diberikan oleh Jang Min tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Bahkan saat ditagih, Jang Min malah marah-marah sembari memukul dan mencaci maki Hanggul. 풀리지 않습니까?
미친나. sehingga membuat Hanggul gelap mata dan langsung menghajar Jangmin hingga akhirnya tewas di tempat. 이 새끼. Hanggul yang panik malah menghubungi Goblin dan juga si ketua polisi dalam waktu yang bersamaan. Setelah itu ia pergi dari sana sembari membawa uang milik Jangmin. Singkat waktu Goblin pun sampai dan mendapati Jangmin sudah sekarat di tempat. Sebelum tewas, Jangmin sempat memberitahu Goblin kalau ini semua adalah perbuatan Hanggul. Di waktu yang sama si ketua polisi pun datang sambil menodongkan senjata. Hingga akhirnya Goblin pun diringkus dan dituduh sebagai pelaku yang telah menghabisi Jangmin. Goblin pun akhirnya sadar kalau dirinya telah dijebak oleh Hanggul. Pada akhirnya Goblin divonis penjara selama 10 tahun. Tidak cukup sampai di situ, Goblin juga ditinggalkan oleh istrinya. Si istri bahkan melarang Goblin untuk menemui anak mereka, karena si istri tidak mau anaknya sampai tahu kalau ayahnya adalah seorang gangster dan juga mantan napi. Singkat cerita, 10 tahun telah berlalu, Goblin akhirnya bebas dari penjara. Di tempat lain, seorang murid bernama Lisa tengah membuli seorang teman kelasnya. Kemudian seorang murid bernama Luna datang menolong temannya tersebut. 아, 3대 1은 너고 볼래? 이승 안 나? 뭐래? Ternyata Lisa adalah anak Hanggul yang sudah sembuh dari penyakitnya. Hanggul sangat menyayangi Lisa dan rela melakukan apapun untuk melindunginya, termasuk membunuh seorang bos gangster demi biaya pengobatan sang anak tercinta. Tapi Lisa yang dimanja sejak bayi malah bersikap kurang ajar kepada ayahnya. 바꿔서 살면 Sementara itu, Goblin yang sudah bertobat bekerja di sebuah bengkel mobil untuk menyambung hidup. Sampai saat ini Goblin masih belum mengetahui di mana keberadaan anaknya sekarang, setelah dibawa oleh mantan istrinya sejak 10 tahun yang lalu. Di hari berikutnya, Goblin menemui si ketua polisi untuk meminta bantuannya dalam melacak lokasi keberadaan putrinya. Si ketua polisi ini bersedia membantu Goblin, tapi dengan satu syarat, Goblin harus membantu dirinya dalam menangkap Hanggul. Ternyata sekarang Hanggul telah menjadi seorang bos gangster, menggantikan posisi Jangmin. Dengan memakai identitas Goblin, Hanggul dan kelompok gangsternya tidak segan-segan untuk membrutal, membantai seluruh kelompok gangster musuh, termasuk menjalankan sejumlah bisnis haram. Tapi Goblin yang sudah bertobat menolak bekerja sama dengan polisi, walaupun Hanggul adalah orang yang menjebak dirinya hingga dipenjara selama 10 tahun, termasuk membunuh mentor sekaligus ayah angkat Goblin. Bahkan Hanggul malah memakai identitas Goblin untuk melakukan berbagai tindak kejahatan. Saat ini Goblin lebih memilih melupakan masa lalu dan hidup sebagai manusia normal. Malam harinya Goblin bersama bos dan para montir lainnya sedang ngumpul sembari minum-minum. Tapi lama-kelamaan si bos yang sudah mabuk berat malah marah-marah dan menghajar Goblin. Sebenarnya Goblin bisa saja dengan mudah menumbangkan bosnya ini. Akan tetapi Goblin yang sudah bertobat malah pasrah saja saat dihajar. Tapi setelah sadar dari mabuknya, si bos langsung meminta maaf kepada Goblin. Si bos mengatakan kalau sudah mabuk berat dirinya memang mudah tersinggung dan juga ringan tangan. Goblin pun bersedia memaafkan si bos dan tidak mempermasalahkannya lagi. 2 minggu kemudian si ketua polisi menemui Goblin untuk memberikan alamat tempat tinggal mantan istri dan anaknya. Si ketua polisi tetap bersedia membantu Goblin dalam menemukan keluarganya, meskipun Goblin menolak bekerja sama dengan polisi untuk meringkus Hanggul. Hingga malam itu juga Goblin mendatangi alamat tersebut dan tanpa sengaja bertemu dengan anaknya yang ternyata adalah Luna. Akan tetapi Luna masih belum mengetahui kalau Goblin adalah ayah kandungnya.
Sementara Goblin sendiri sepertinya masih belum bersedia menemui anak kandungnya itu. Goblin malah langsung pergi meninggalkan Luna tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam mobil itu, Goblin tampak senang melihat anak dan mantan istrinya ternyata baik-baik saja. Mereka berdua tampak sangat bahagia meskipun tanpa kehadiran Goblin. Lalu tak lama kemudian seorang pria malah menabrak Luna hingga membuat ponselnya terjatuh. Bukannya meminta maaf, pria ini malah marah dan ingin menampar Luna. Tapi hal itu belum sempat terjadi, karena inilah yang dilakukan oleh Goblin. Si mantan istri yang diketahui bernama Sarah pada akhirnya melihat Goblin setelah 10 tahun lamanya tidak bertemu. Di depan sang anak, Sarah malah mengenalkan Goblin sebagai teman lamanya. Sebagai ucapan terima kasih, Sarah lantas mengajak Goblin makan berdua dengan anak mereka. Alasan Sarah melakukan ini agar Goblin bisa menghabiskan waktu dengan Luna untuk yang terakhir kalinya. Karena setelah ini Sarah akan melarang Goblin untuk bertemu lagi dengan Luna. Karena Sarah khawatir kalau Luna sampai tahu ayahnya adalah mantan gangster dan juga mantan napi. 도움이 필요할 거예요. Di keesokan harinya, Sarah mengajak Goblin bertemu empat mata. Sarah memohon kepada Goblin agar menjauhi Luna demi kebaikan putri mereka itu. Karena tanpa kehadiran Goblin mereka berdua baik-baik saja. Meskipun Goblin sudah bertobat, Sarah tetap khawatir kalau masa lalu Goblin akan mempengaruhi mental anaknya. Hingga di siang harinya, Goblin berniat menjemput Luna di sekolah, sembari memberikan hadiah sebuah jam tangan. Tapi tak lama kemudian Goblin teringat akan pesan Sarah agar menjauhi Luna. Pada akhirnya Goblin pun membatalkan niatnya menemui sang anak. Tapi saat hendak menyeberang, Goblin malah tanpa sengaja ditabrak oleh Super Lisa, yaitu anak Hanggul. 뭐야? Kemudian Goblin dibawa ke rumah sakit untuk mengobati tangannya yang terluka. Setelah itu Super Lisa meminta kartu nama Goblin untuk diberikan kepada bosnya, yaitu Hanggul. 네, 제 명함입니다. Tak lama setelah Goblin pergi, Hanggul pun datang. Setelah melihat kartu nama tersebut, akhirnya Hanggul mengetahui kalau Goblin sudah keluar dari penjara. Hanggul pun mulai curiga kalau kedatangan Goblin ke sekolah itu adalah untuk mencelakai putrinya untuk balas dendam. Pada akhirnya Goblin memberikan hadiah itu kepada Luna. Tentu Luna sangat senang menerima hadiah tersebut. Tapi sampai saat ini Goblin masih belum jujur kepada Luna mengenai siapa dia yang sebenarnya. 얘네 Sementara itu Hanggul mulai was-was takut kalau Goblin akan menghabisi dirinya dan juga mencelakai putrinya. Untuk balas dendam atas kematian mentor sekaligus ayah angkat Goblin. Dan yang lebih parahnya lagi, Hanggul telah menjebak Goblin hingga mendekam di penjara selama 10 tahun. Sehingga membuat Goblin harus terpisah dengan anak dan istrinya. Si tangan kanan lantas menyarankan agar Hanggul menghabisi Goblin lebih dulu, sebelum Goblin yang lebih dulu menghabisi Hanggul dan mencelakai putrinya. 봐야 합니다. Sementara itu Sarah menjadi sangat marah mengetahui kalau Luna menerima hadiah dari Goblin. Sarah memaksa Luna melepaskan jam tangan tersebut dan melarang Luna bertemu lagi dengan Goblin. Tapi Luna bersikeras menolak, membuang hadiah dari Goblin yang ia yakini adalah orang baik. Bahkan Luna sudah menganggap Goblin sebagai sosok pengganti ayah kandungnya. Karena saat berada di samping Goblin, Luna merasa sangat nyaman dan tidak pernah merasa takut. Kasih sayang dari sosok ayah kandung yang tidak pernah Lisa dapatkan selama ini. Pada akhirnya Sarah pun luluh dan lantas mengizinkan Goblin untuk menemui Luna. Bahkan Sarah juga mengizinkan Goblin jujur kepada Luna kalau ia adalah ayah kandungnya. Tapi Sarah memohon kepada Goblin agar jangan pernah mengecewakan Luna. Di keesokan harinya saat sedang bekerja di bengkel, para anak buah Hanggul malah datang membuat onar.
Mereka sengaja diutus oleh Hanggul untuk memberi peringatan kepada Goblin agar tidak macam-macam. Goblin sendiri tidak bisa berbuat banyak karena bosnya sedang diancam, sehingga dengan leluasa si anak buah yang bernama Andi dengan leluasa menghajar Goblin. 빨간색이 나오면 Andi lantas memperingatkan Goblin agar jangan pernah macam-macam dengan bosnya yaitu Hanggul, apalagi sampai nekat mencelakai putrinya yaitu Lisa. Pada akhirnya Goblin mengetahui kalau mereka ini adalah utusan dari Hanggul. Tapi 1 jam setelah itu Hanggul malah memukul Andi, karena Andi malah nekat menghajar Goblin hingga masuk rumah sakit. Padahal Hanggul hanya menugaskan Andi memantau Goblin dari jarak jauh saja. Meskipun sudah dihajar, Andi tetap tidak merasa bersalah. Bahkan ia malah berencana akan menghabisi Goblin, meskipun tanpa persetujuan dari sang bos. Goblin yang masih terbaring di rumah sakit diawasi oleh seorang anak buah Hanggul. Hanggul memutuskan untuk tidak menghabisi Goblin, setidaknya untuk saat ini. Tapi mulai saat ini Goblin akan terus diawasi oleh anak buahnya. Apabila Goblin bertindak macam-macam, maka ia akan langsung dihabisi. 네, 회장님. Goblin sendiri memilih untuk tidak mempermasalahkan hal ini, walaupun Hanggul musuh di masa lalunya kembali mengusik ketenangannya. Setelah sembuh, Goblin kembali bekerja seperti biasa, sambil terus diawasi oleh para anak buah Hanggul dari kejauhan. Di keesokan harinya, Lisa kembali membuli teman Luna. Seperti biasa, Luna tidak tinggal diam dan maju menolong si teman. Tapi Lisa yang gelap mata malah mendorong Luna sampai terbentur ke sebuah tiang hingga akhirnya tak sadarkan diri. Lisa pun panik dan lantas menghubungi ayahnya untuk meminta bantuan. Di saat yang sama, Goblin dihubungi oleh Sarah, memberitahu kalau anak mereka sekarang sedang sekarat di rumah sakit dan akan segera dioperasi. Untung saja operasi berjalan dengan lancar. Luna telah berhasil melewati masa kritisnya, meskipun masih belum sadarkan diri. Demi melindungi anaknya, Hanggul lantas mengancam dan menyuap kepala sekolah agar membuat pernyataan kalau apa yang terjadi kepada Luna murni karena sebuah insiden kecelakaan. Namun teman Luna malah memberitahu Goblin kalau Luna tidak jatuh karena insiden kecelakaan, tapi sengaja didorong oleh seorang murid bernama Lisa. Mendengar itu, Goblin pun langsung mendatangi kepala sekolah, bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya. Namun si kepala sekolah yang sudah diancam dan disogok oleh Hanggul bersikeras mengatakan kepada Goblin kalau Luna kecelakaan. Goblin yang masih belum percaya lantas menemui Lisa untuk bertanya secara langsung. Secara baik-baik Goblin bertanya kepada Lisa terkait kronologi yang sebenarnya. Namun tiba-tiba anak buah Hanggul pun muncul dan langsung menyerang Goblin. Dari sini barulah Goblin tahu kalau ternyata Lisa adalah anak Hanggul. Mengetahui anaknya didekati oleh Goblin tentu membuat Hanggul sangat murka. Hanggul salah paham mengira kalau Goblin ingin mencelakai anaknya untuk balas dendam. Padahal sebenarnya Goblin hanya ingin bertanya secara baik-baik. Akhirnya Hanggul pun mengambil keputusan besar, yaitu menghabisi Goblin hari ini juga. Malam itu, mereka mulai berpencar. Andi dan para anak buahnya mendatangi rumah sakit untuk menculik anak Goblin. Sedangkan tangan kanan Hanggul dan para anak buahnya yang lain mendatangi Goblin di penginapannya. Kemudian, si tangan kanan menunjukkan rekaman video di saat anak dan istri Goblin ditawan oleh Andi di rumah sakit tersebut. Mengetahui itu, tentu Goblin menjadi sangat murka. Goblin yang sudah bertobat dengan terpaksa kembali membrutal.
Hingga dalam hitungan menit saja, puluhan anak buah Hanggul tewas bergelimpangan ia bantai. Sedangkan si tangan kanan berhasil melarikan diri dan melapor kepada Hanggul perihal puluhan orang anak buahnya yang tewas dibantai oleh goblin. Mengetahui itu, tentu Hanggul semakin ketakutan. Apalagi Hanggul pernah menyaksikan kebrutalan goblin di depan mata kepalanya sendiri. Sesampainya di rumah sakit, Sarah langsung memberitahu goblin kalau anak mereka telah diculik. Goblin lantas menenangkan Sarah sembari berjanji akan membawa anak mereka pulang dalam keadaan selamat. Pada akhirnya, goblin bersedia bekerja sama dengan si ketua polisi untuk meringkus Hanggul. Di keesokan harinya, goblin mencegat mobil para anak buah Hanggul yang sedang mengantar Lisa ke sekolah. Setelah berhasil melumpuhkan mereka semua, goblin langsung menghubungi Hanggul lewat ponsel Lisa. Goblin langsung mengancam kalau anaknya sampai kenapa-napa, maka anak Hanggul yang kini ada di tangan goblin juga akan bernasib sama. Kemudian, goblin mengajak Hanggul bertemu untuk melakukan pertukaran sandera. Setibanya di tempat pertemuan, goblin malah diserang oleh tangan kanan Hanggul dan para anak buahnya. Tapi dengan cukup mudah, goblin berhasil membantai mereka semua. Sekarang yang tersisa hanya tinggal si tangan kanan. Tapi tak lama kemudian, si tangan kanan juga bernasib sama. Sebelum tewas, si tangan kanan sempat memberitahu goblin alamat di mana Luna disandra. Saat itu juga, goblin mendatangi alamat tersebut. Setibanya di sana, goblin langsung disambut oleh Hanggul. Mereka berdua lantas bertanya, di mana keberadaan anak masing-masing. Di saat yang sama, Andi dan para anak buahnya datang, sehingga memaksa goblin harus kembali membrutal. Mereka semua berhasil goblin habisi, tapi goblin sendiri harus terluka cukup parah. Dalam kondisi seperti itu, goblin harus berhadapan dengan Hanggul. Meskipun terluka cukup parah, goblin tetap mampu mengalahkan Hanggul. Akan tetapi, goblin memilih untuk tidak menghabisi Hanggul. Namun Hanggul tetap bungkam terkait keberadaan anak goblin. Sampai pada akhirnya, mereka berdua sama-sama tumbang. Goblin sendiri sudah mulai sekarat karena kehilangan banyak darah. Ternyata anak Hanggul, goblin serahkan kepada bos bengkelnya. Setelah mengetahui anaknya baik-baik saja, barulah Hanggul memberitahu di mana Luna ia sandra. Di waktu yang sama, para polisi datang untuk mengamankan Luna ke rumah sakit. Namun tak lama kemudian, goblin harus tewas di tempat karena kehilangan banyak darah. Sementara itu, Hanggul akhirnya diringkus oleh polisi dan dipenjara selama 25 tahun. Kemudian, film pun selesai. 빨간색이 나오면 뭐야? 주자!